Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para single parent, single mom, single dad. Saya membuka channel ini untuk sarana berbagi experience, berbagi cerita duka maupun suka, pengalaman-pengalaman agar menjadi pelajaran satu dan lainnya. Karena kadang-kadang sesuatu yang jelek untuk orang lain mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lainnya. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang baik tentunya akan menjadi hal yang patut dicontoh untuk pasangan lainnya. Saya membuka channel ini sebabnya adalah karena saya merasa prihatin dengan maraknya perceraian yang dengan mudah terjadi di antara pasangan, baik itu pasangan lama yang sudah menikah berpuluh tahun ataupun yang baru menikah dalam jangkaan 2-3 tahun. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyoroti kondisi suatu keluarga atau single mom atau single dad dalam menghadapi perceraian di awal-awal kehidupan baru sebagai single parent bersama anak-anak. Yang kita akan tangkap di sini adalah banyak sekali kasus perceraian terjadi tidak memikirkan kondisi anak karena hanya memikirkan emosi kedua pasangan pada saat hal itu terjadi. Pada saat terjadi perpisahan, mereka hanya berpikir untuk tidak mau bersama atau ingin happy masing-masing. Nah, setelah berjalannya waktu, mereka ingin anak tetap ada di genggaman mereka akan berebut anak atau mereka ingin anak-anak tetap bersama mereka, sehingga mereka ingin membuktikan bahwasanya walaupun sebagai single parent mereka bisa mendidik anak-anak sampai sukses dengan segala kemampuannya. Nah, kita akan mulai dengan melihat kenapa sih mereka mudah sekali bercerai. Satu, alasan-alasannya terjadi perselingkuhan itu adalah alasan klasik yang paling banyak terjadi sebagai sumber terjadinya perceraian. Yang kedua adalah alasan ekonomi atau finansial. Mungkin pada saat bertemu kehidupan finansialnya masih oke, tapi dalam kehidupan selanjutnya kondisinya mungkin berimbas dengan kondisi ekonomi negara atau ekonomi global, sehingga ada yang dipecat, ada yang berhenti pekerjaan dan sebagainya, sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan tetap. Jadi pasangannya merasa kecewa dan akhirnya bercerai. Juga masalah-masalah yang berhubungan dengan kepribadian pasangan masing-masing, karena mungkin pada saat masih pacaran kehidupan pribadi tidak diumbar serealistik mungkin sehingga kelihatan yang bagus-bagus saja, sementara dalam perjalanan kehidupan berumah tangga akan kelihatan aslinya, karena kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang panjang ya, tidak untuk 1-2 tahun. Apalagi setelah adanya anak-anak bakal kelihatan lagi kepribadian seorang ibu dan seorang bapak yang sebenarnya seperti apa. Nah, oleh karena itu saya menghimbau untuk tidak terjadi lagi banyak perceraian yang diputuskan secara cepat oleh masing-masing pasangan yang bertikai. Sebaiknya mereka harus mempertimbangkan hal-hal ini. Kalau misalnya perselingkuhan bisa dimaafkan, sementara pasangan yang berselingkuh juga sudah komit untuk tidak melakukannya lagi, mereka bisa bersatu kembali, atau mereka melihat kepribadian yang tidak sesuai, mereka bersatu dengan cara menyatukan visi misi ke depan sehingga masing-masing pribadi bisa menyatu. Dan banyak cara lah untuk bisa saling memahami satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana perceraian itu berdampak kepada anak-anak kita yang tidak bersalah, yang tidak mengerti apa-apa. Jangan sampai pertikaian kita terjadi di depan anak-anak, apalagi sampai melakukan hal-hal kekerasan verbal maupun kekerasan fisik kepada pasangan. Itu akan membuat seorang anak akan menyimpan di memorinya di masa emasnya mereka, sehingga akan menjadi trauma di masa datang. Saya bisa bicara seperti ini karena itu pun terjadi pada anak saya. Seperti pada saat kami bertengkar, misalnya
mantan pasangan saya berteriak-teriak ataupun menendang-nendang sesuatu kalau marah, melempar-lempar sesuatu pada saat dia sangat marah, sehingga anak saya melihat itu, mendengar itu secara terus-menerus. Anda tahu apa akhirnya pada usia 4 tahun, 5 tahun, begitu dia mendengar adanya reog atau adanya orang nyanyi kincering-kincering seperti itu, dia akan nangis sehebat-hebatnya karena dia sangat mengingat kasus di mana bapaknya selalu melakukan hal-hal yang ribut atau menendang-nendang tadi seperti contohnya seperti itu, sehingga orang yang melakukan ngamen dengan cara memukul gendang saja dia akan teriak-teriak. Nah, itu ternyata tidak berdampak sampai di situ, karena pada usia remaja pun dia mendengar musik yang keras atau orang ngomong keras-keras pun dia akhirnya seperti orang tersebut memarahi dia. Dia masih takut untuk keluar rumah, dia masih takut untuk berkerumun di dalam kerumunan teman-temannya sendiri. Jadi alangkah ruginya kita membuat anak-anak kita menjadi seperti itu. Kita pasti merasa menyesal membuat anak-anak kita secara tidak sengaja seperti itu, dan itu akan berdampak dalam perjalanan kehidupan dia ke depannya. Karena untuk memulihkan kondisi seperti itu butuh fisioterapi, bimbingan khusus untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, dan terus terang itu tidak mudah, butuh bertahun-tahun hingga dia bisa memahami dirinya sendiri dan dia merasa bahwasanya sekarang tidak seperti itu. Dia menjadi seorang yang baru dalam kepribadiannya, baru dalam semangatnya, dan baru dalam masa depannya. Maka sebaiknya itu tidak perlu terjadi perceraian jika kita mengingat bagaimana masa depan anak-anak kita ke depannya. Anak-anak yang lahir tanpa dosa, anak-anak yang lahir tanpa dia kehendaki, kalian pasti akan berpikir ulang untuk mengatakan cerai. Dan berikutnya yang dampak yang jelek juga ke anak-anak adalah mereka akan berpikir, wah, kondisi ibu bapak saya seperti itu, gimana nanti pada saat dia besar, pada saat masanya dia menikah, dia akan bicara bahwa saya tidak akan menikah karena nanti toh akan cerai seperti ayah ibu saya. Dan itu terjadi pada anak sulung saya. Dia sampai hampir tidak mau menikah karena toh nanti akan bercerai. Mungkin manis pada saat pacaran, pendekatan, tapi pada saat nanti menikah dan beberapa tahun berikutnya punya anak, merawat anak-anak dengan kondisi yang serba bermasalah, itu akan menjadi pemicu yang sangat jitu untuk mengatakan cerai. Nah, oleh karena itu anak-anak yang sudah merasa terbebani dengan kondisi orang tua yang bercerai, itu lebih sulit lagi untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Beruntungnya anak saya bisa kembali kepercayaan dirinya dengan support saya dan support dari calon istrinya. Bahwasanya calon istrinya berjanji dan disumpah atas nama Allah dia tidak akan melakukan atau tidak akan sampai terjadi perceraian. Insya Allah, dan itu pun saya mendoakan. Dan satu lagi ingat bahwasanya anak-anak yang menjadi korban perceraian biasanya mendapat bulian, buli-buli dari tetangga-tetangga, buli-buli dari teman-teman sekolahnya, pembulian dari teman-teman lingkungannya atau teman-teman bermainnya. Misalnya, wah kamu nggak punya bapak, wah kamu nggak punya ibu, wah kamu ibunya kerja apa, kok bisa kamu punya ini, kok bisa kamu sekolah di sekolah yang mahal misalnya. Dan itu juga terjadi sama anak saya. Dia tetangga-tetangga walaupun tahu saya pernah bekerja apa, saya dalam posisi seperti apa, tapi dia akan membuli anak saya yang sekarang sudah menjadi anak broken home yang cuma mempunyai ibu. Dia akan bicara seperti ini, ibumu kerja apa ya? Kok bisa-bisanya pulang malam seperti ini? Padahal dia tahu posisi pekerjaan saya dengan 2 departemen di bawah saya. Itu tidak mungkin membuat saya pulang di bawah jam 9 malam. Dan atas nama pekerjaan saya pun yang bisa mendukung kehidupan saya dan anak-anak ke depannya, tanpa harus meminta nafkah untuk anak-anak dari
mantan suami. Dan terus terang dengan kondisi support nol secara finansial dari suami, alhamdulillah saya bisa menggiring anak saya ke posisi yang dia inginkan sebagai cita-citanya saat ini. Yang satu sudah selesai pendidikan dari teknik fisika dan sudah bekerja di kementerian. Yang kedua sebagai dokter hewan, cita-citanya dia lulus dari suatu perguruan tinggi negeri di Surabaya juga, dan alhamdulillah sudah bekerja di posisi yang dia inginkan. Itu adalah suatu anugerah buat saya yang paling besar. Jadi bukan kekayaan yang membuat saya berterima kasih, tapi saya berterima kasih pada Allah telah memberikan apa yang sebenarnya menjadi hak anak-anak saya di masa depan. Itu sharing dari saya. Mungkin ada beberapa yang para mom and dad single parent ingin sampaikan atau ingin berdiskusi dengan saya, bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga saya akan membuka part 2, part 3 tentang komunikasi kita sebagai single parent, sebagai sesama single parent untuk saling berbagi. Salam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.